Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat perlindungan hukum. Maka hari ini kita akan membahas tentang hakikat penegakan hukum. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah menjelaskan pengertian penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum artinya kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Sutioso, penegakan hukum terpenuhi bila 5 pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu instrumen hukum yang baik, aparat penegakan hukum yang baik, peralatan yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, dan birokrasi yang mendukung. Masalah penegakan hukum. Terjadi beberapa masalah dalam penegakan hukum, yaitu kesenjangan antara hukum normatif dan hukum secara sosiologis. Kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat senyatanya. Dan perbedaan antara law in the book and law in action. Fungsi pokok hukum yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sedangkan tujuan hukum adalah menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, dan kepentingan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif. Yang pertama, faktor yang ada di dalam sistem hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor yang ada di luar sistem hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, politik, atau penguasa. Faktor hukum dan perundang-undangan, yaitu konsistensi asas-asas, proses perumusan, tingkat kemampuan operasionalisasi hukum, perlukah mempertahankan undang-undang yang tidak sejalan dengan rasa keadilan. Faktor penegak hukum, yaitu kualitas penegak hukum profesional atau tidak, lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja, rusaknya moralitas personal aparat, tingkat pendidikan yang rendah atau polisi, sangat sedikit program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi penegak hukum. Faktor sarana dan prasarana, yaitu harus dilayani alat teknologi modern, belum memadai untuk sosialisasi hukum. Ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana. Tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani. Fasilitas fisik, peralatan operasional, dan finansial minim. Lalu, faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum, berbeda dengan hukum modern. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata. Banyaknya tindakan main hakim sendiri. Yang terakhir adalah faktor perubahan sosial, yaitu perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial. Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan dualisme nilai dalam masyarakat. Lalu, ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patologis. Faktor politik dan penguasa negara. Campur tangan pemerintah dan kelompok kepentingan dalam usaha penegakan hukum.
dan intervensi pihak eksekutif atau lembaga ekstrayudisial dalam proses perkara yang sedang berlangsung, membatasi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara, serta terjadinya dalam peradilan kasus kejahatan politik. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang pengertian penegakan hukum, bahwa penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum di Indonesia. Sebab penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau terfungsinya norma-norma hukum di suatu masyarakat agar masyarakat tersebut dapat hidup dengan tertib dan aman. Oke, ingat, persiapkan diri kalian untuk materi selanjutnya yaitu peran lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Jika siswa-siswa sekalian masih ada yang belum paham atau ingin bertanya sesuatu tentang penegakan hukum, silakan bertanya jawab melalui Discord. Dan tak lupa juga Ibu ingatkan kembali tentang protokol kesehatan, makan makanan bergizi, pakailah masker jika ingin keluar rumah, dan seringlah mencuci tangan serta jaga jarak. Terima kasih.